Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada materi kita semester 1 ini itu tentang belajar BAM atau budaya alam Minangkabau. Materinya itu pertama tentang menhir. Nah, dari judulnya atau materinya menhir, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian menhir. Nah, menhir itu adalah peninggalan sejarah pada zaman batu. Biasanya itu digunakan oleh masyarakat sebagai sarana pemujaan arwah nenek moyang yang telah meninggal pada zaman batu yang menganut kepercayaan animisme. Zaman batu terbagi menjadi dua macam. Satu, zaman batu kecil yang disebut dengan mikrolitikum. Kedua, zaman batu besar yang disebut dengan megalitikum. Pada zaman batu kecil atau mikrolitikum, pada saat itu nenek moyang kita sudah mulai membuat pisau, tombak, anak panah, dan sebagainya. Itu berasal dari batu kecil. Karena pada saat itu mereka belum menemukan besi dan logam untuk membuat alat-alat keperluan sehari-hari. Sedangkan zaman batu besar atau megalitikum, pada zaman megalitikum nenek moyang kita sudah mulai membuat menhir, lasuang batu, tugu, gua-gua sebagai tempat tinggal, kemudian tempat duduk penghulu di lapangan Midanan Bapane. Mengapa nenek moyang kita membuat menhir? Nah, menurut ceritanya, pada masa megalitikum atau batu besar, ada seseorang yang dituakan, itu dia disebut dengan Primus Inter Pares. Beliau banyak mempunyai pengalaman dan ilmu gaib. Nah, kepandaian ini diakui oleh kepala suku. Cucunya memanggil beliau dengan sebutan Datu atau Ratu. Setelah ia meninggal, dibuatlah menhir untuk menghormati dan mengingat jasa-jasa beliau. Menurut kepercayaan anak cucunya pada masa itu, setiap hari baik dan bulan baik, arwah nenek moyangnya datang untuk menjaga mereka. Itu menurut kepercayaannya. Kemudian pada zaman ini, menhir terus dibuat sebagai batu pemujaan terhadap roh nenek moyang mereka yang telah meninggal dunia pada saat itu atau pada zaman itu. Yang kedua itu kegunaan menhir. Kegunaan menhir itu dapat kita bedakan menjadi dua. Pertama, kegunaan menhir pada masa dahulu. Yang kedua, kegunaan menhir pada masa sekarang. Kalau masa dahulu, masyarakat Minangkabau masih menganut kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan kepada roh. Menhir digunakan oleh nenek moyang kita sebagai sarana pemujaan terhadap arwah nenek moyang mereka yang telah meninggal. Menurut kepercayaan animisme, pemujaan terhadap arwah nenek moyang merupakan salah satu bentuk ibadah bagi mereka. Sedangkan masa sekarang, masyarakat Minangkabau sekarang menganut, pada masyarakat Minangkabau pada umumnya sekarang itu menganut ajaran agama Islam. Falsafah adat Minangkabau mengatakan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Itu terdapat di dalam firman Allah, itu dalam kitab sucinya Al-Quran. Di dalam surah Al-Fatihah ayat kelima mengatakan, yang artinya hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, yang harus disembah itu adalah Allah. Jadi kegunaan menhir zaman sekarang bukan lagi sebagai pemujaan terhadap nenek moyang, tetapi sebagai
tanda bukti sejarah bahwa nenek moyang kita dahulu telah memiliki kebudayaan, nilai-nilai sejarah. Maksudnya nilai-nilai sejarah ini perlu kita jaga dan kita lestarikan. Kemudian yang bagian C atau ketiga, bentuk menhir di Minangkabau. Bentuk menhir di Minangkabau itu berbeda-beda sesuai dengan bentuk penyembahannya. Kita lihat gambar di bawah ini yang bentuk menhir yang ada di Minangkabau. Setelah itu daerah yang mempunyai menhir. Daerah yang mempunyai menhir itu banyak terdapat di daerah Luha 50 kota. Di antaranya itu adalah Kecamatan Gunung Mas, Kecamatan Arau, dan Kecamatan Gugua. Kalau Kecamatan Gunung Mas, menhir banyak terdapat di Nagari Mahat, Koto Tinggi, Ampang Gadang, Aur Duri, Koto Gadang, Nenan, Sopan Gadang, dan Bunga Tanjung. Koto Tinggi disebut dengan daerah 1000 menhir. Kenapa? Karena daerah ini paling banyak ditemukan menhir. Dan di Kenegarian Mas ini pula ditemukan menhir yang berukuran paling besar dengan ukuran 50 cm dikali 668 cm dikali 405 cm. Itu yang terdapat di Kecamatan Gunung Mas. Sedangkan yang terdapat di Kecamatan Arau itu menhir ditemukan di Koto Tuo, Lubuk Batingkok, dan Payu Basuang. Di Koto Tuo, menhir disusun bersaf-saf. Menhir yang tertinggi atau menhir yang tinggi dikelilingi oleh menhir yang rendah. Menhir ini terbuat dari batu yang keras dengan ukuran 0,5 meter sampai dengan 2,5 meter. Di Lubuk Batingkok, menhir dicorkan dengan tinggi 1 meter, sedangkan di Payo Basuang itu terdapat batu-batu berpahatkan tapak kaki berukuran sebesar telapak kaki manusia biasa. Kemudian Kecamatan Gugua. Di Kecamatan Gugua ini banyak ditemukan menhir di Kenegarian Gugua, Balubuih, Sungai Talang, dan Kubang. Di Kenegarian Gugua banyak ditemukan menhir. Salah satunya itu adalah menhir yang ada di sini ada berukuran 251 cm kali 35 cm. Bagian bawah menhir ini dihiasi relief yang menggambarkan seekor burung sedang membawa biji-bijian di paruhnya. Berarti dia berbentuk hewan ya. Kemudian di Jorong Balubuih paling banyak ditemukan menhir yang berbentuk pedang dan tanduk. Di desa ini sudah dibuat taman purbakala, artinya itu tempat peninggalan bersejarah. Di taman tersebut terdapat sebuah menhir yang dihiasi relief berbentuk ular yang hiasannya berupa biji-bijian. Jadi menurut para ahli, gambar ini mempunyai makna sebagai penolak bala. Menhir juga terdapat di Jorong Sungai Talang. Reliefnya pun sangat sederhana. Sedangkan di Desa Kubang banyak ditemukan menhir yang berkelompok. Di sini ditemukan menhir dengan hiasan lubang-lubang kecil seperti lubang dakon. Nah, pada pelajaran di atas atau yang Ibu jelaskan dari menhir, kegunaan menhir, kemudian bentuk-bentuk menhir, serta daerah-daerah yang mempunyai menhir. Maksud Ibu di daerah menhir itu berada. Jadi oleh karena itu ada baiknya kita mengadakan pariwisata ke tempat itu. Di sana kita akan dapat melihat langsung bentuk menhir itu seperti apa yang sesungguhnya ya.
Dan bagi kalian yang daerahnya atau di daerah asalnya terdapat menhir, peliharalah dengan baik. Supaya apa? Supaya kita dapat dilestarikan ke generasi yang akan datang. Karena salah satu ciri anak bangsa yang baik itu adalah dapat menghargai kebudayaan bangsanya. Sedangkan menhir merupakan nilai-nilai budaya yang sangat tinggi, nilai sejarahnya bagi rakyat Minangkabau khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Nah, dari penjelasan Ibu yang panjang lebar tadi, semoga anak Ibu bisa memahami atau mengerti apa yang Ibu terangkan tadi. Yang jelas kita harus paham apa itu menhir, kegunaan menhir, kemudian bentuknya seperti apa, dan daerah-daerah yang mempunyai menhir itu di mana saja. Nah, sekian pelajaran pada siang ini, ya menjelang siang ini. Kita cukupkan pelajaran kita pada kali ini, yaitu tentang menhir. Nah, tugas selanjutnya nanti Ibu kirimkan melalui WA ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tugasnya dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi itu tentang menhir, anak Ibu semua tolong dibuat tugasnya itu di buku BAM. Soalnya itu ada 5. Buat soalnya sekalian ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengertian menhir? Yang kedua, tuliskan 2 peninggalan zaman batu di Minangkabau. Yang ketiga, apa saja peninggalan zaman batu kecil atau mikrolitikum? Yang keempat, sebutkan kegunaan menhir pada zaman dahulu. Dan yang kelima, tuliskanlah 3 kecamatan. Nah, tuliskan 3 kecamatan yang banyak mempunyai menhir. Nah, tugas ini nanti anak Ibu kumpulkan pada hari Sabtu.